Teman-teman, saya lagi baca satu buku. Bukunya judulnya Ultra Learning. Ini bukunya bagus banget. Bercerita tentang gimana caranya biar bisa belajar cepat. Menceritakan pengalaman dari banyak orang-orang yang mereka sebut istilahnya ultra learner. Mereka belajar cepat ya. Belajar banyak hal, otodidak lah cepat. Salah satu contohnya dari pengarangnya itu sendiri namanya Scott Young. Dia itu mempelajari ilmu komputer di MIT. MIT suka bagi-bagi course-nya secara online di internet ya. Bisa diakses, bisa dipelajari. Nah, dia itu mempelajari course MIT itu semua silabusnya lengkap dengan tesnya sekaligus gitu. Jadi yang normalnya ditempuh dalam waktu 4 tahun, itu dia bisa selesaikan dalam waktu 1 tahun doang. Buku ini menarik banget karena secara intuitif saya sering juga mempraktekkan apa yang ada dalam buku ini. Karena saya senang belajar otodidak. Saya teringat uh, dulu saya tuh senang banget ngelihat orang bisa main gitar. Saya bahkan genjreng doang tuh nggak bisa. Pengen bisa main gitar supaya pas lagi santai gitu atau lagi sama keluarga bisa ada hiburan gitu, bisa genjreng-genjreng. Nah, terbetik di hati kayaknya enak gitu, cuman nggak pernah sempat. Akhirnya beli gitar akustik, terus coba gitu. Nah, saya tertarik untuk nge-breakdown, jadi saya breakdown kayak gimana sih teori musik gitu-gitu. Saya breakdown untuk mempelajarinya sendiri. Alhamdulillah sekarang udah bisa genjreng-genjreng dikit sama belajar mainan melodi dikit-dikit ya. Dan banyak hal yang lainnya, saya dari engineer lalu jadi coordinator di kantor, lalu jadi quality manager, lalu pindah ke supply chain. Semuanya juga sebenarnya belajar otodidak knowledge-nya. Karena pindah-pindah ke role yang berbeda dituntut untuk belajar cepat ya. Nah, ada 3 hal dalam buku ini tuh yang ini banget, yang relevan gitu buat kita, yang betul-betul relate banget lah dengan yang biasa saya alami. Yang pertama itu pentingnya kita untuk ngebikin petanya dulu gitu. Jadi pas kita belajar sesuatu, katakanlah misalnya kita belajar musik atau kita belajar bela diri atau belajar satu project baru di kantor kita, yang pertama itu kalau kita pengen belajar dengan metode belajar cepat dan otodidak kayak gini, yang pertama adalah kita bikin dulu petanya. Jadi peta itu adalah kondisi kita saat ini tuh seperti apa, lalu kita ini mempelajari hal ini buat ngapain sih gitu. Apa goal kita dari kita pelajarin hal ini? Misalnya let's say kita belajar sebuah bahasa. Oke, goal kita apa nih? Kita pengen jago karya tulis kah? Atau gak ngomong sehari-hari kah? Atau kita ngomong untuk kepentingan prestasi di kantor? Apa goal kita? Nah, dari goal itu baru kita nanti bisa nge-breakdown lagi. Misalnya goal kita ini sederhana aja, saya bisa presentasi dalam bahasa Inggris untuk mempresentasikan pekerjaan saya ini. Oke. Lalu kita breakdown lagi apa sih elemen-elemen yang kita butuhkan dalam presentasi itu apa aja. Misalnya bagaimana kita bisa menyusun struktur presentasi yang bagus, bagaimana kita bisa ngasih pembukaan yang bagus gitu ya. Bagaimana kita tidak takut kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan misalnya gitu. Atau hal-hal lainnya. Kan setiap orang tuh kepentingannya beda-beda tuh. Nah, pada saat kita udah breakdown kayak gitu, lalu baru kita breakdown lagi untuk mencapai poin-poin yang kita inginkan itu, kita kurangnya apa gitu. Apa aja yang kita kurang. Baru kita buat tuh. Kita breakdown lagi. Jadi kayak retrospektif ke belakang ya. Dari yang kita pengenkan, lalu kita breakdown untuk mencapai itu butuh apa aja. Lalu untuk mencapai yang udah kita breakdown itu butuh apa aja. Baru di situ kita list gitu. Jadi dia bukan silabus besar yang tidak relevan, tetapi sebuah peta yang akhirnya kita buat menjelaskan apa hal-hal yang kita butuhkan gitu. Nah, ini peta ini penting banget. Jadi saya baru nyadar bahwa oke, selama ini saya instingtif autodidak, tapi saya perlu untuk lebih lebih punya kemampuan membuat petanya ini gitu. Jadi petanya betul-betul harus harus rapi karena petanya ini yang nanti jadi panduan kita gitu untuk bisa belajar belajar meskipun belajar sendiri otodidak cepat tapi ada arahnya gitu. Itu satu. Yang kedua itu yang relevan juga dari buku ini tuh dia
menekankan banget tentang directness. Directness itu langsung kepada praktek gitu ya. Jadi buku ini cocoknya buat siapa? Sebenarnya bukunya cocok untuk orang-orang yang praktisi dan generalis sih kalau kata saya ya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu hal dengan dengan tujuan untuk langsung praktek, itu biasanya lebih cepat tuh bisa dipelajarin gitu. Jadi misalnya kita mempelajari musik dengan tujuan untuk bisa langsung mempraktekkan sebuah lagu gitu misalnya. Nah itu bisa bisa lebih cepat tuh kita ngebedahnya gitu. Kalau kita udah pertama punya petanya tadi, lalu kita langsung orientasi kepada praktek dari peta yang udah kita buat gitu. Nah pada saat praktek itu kan nanti kita menemukan beberapa hambatan-hambatannya. Nah pas kita udah menemukan hambatan-hambatan itu, baru kita perdalam bagian itu gitu. Jadi misalnya kalau kita bikin peta itu kayak eh, jaringan gitu ya, bagian yang kita sulit nanti kita tandain. Di situ baru kita drill, di situ kita minta feedback dari orang lain, kita tanya lah, atau kita lihat contoh, atau cari di YouTube banyak ya, atau tanya AI gitu. Kan nanti kita bisa lebih fokus kepada bagian yang kita nggak terlalu paham ya. Jadi langsung praktek, lalu perdalam bagian yang kita lemah. Terus yang terakhir itu adalah disintesakan. Kalau kita udah belajar banyak tuh tapi kita nggak dirakit ulang, nggak dijahit ulang, tuh kadang-kadang kita suka bingung. Nah saya ngatasinnya itu, kalau saya belajar, saya tulis di dalam buku. Yang belakangan saya senang kalau bukunya itu loose leaf ya, kayak binder gitu, sama kertas A4 yang bisa lepas-lepas itu. Kertasnya kosongan, nggak pakai garis, biar kita gambarnya bisa enak, gambar mind map segala macam. Lalu setelah itu setiap seminggu tuh saya suka buka lagi binder saya, terus saya lihat apa aja sih yang udah saya pelajari. Lalu saya buka, saya jejerin di meja tuh, biar kelihatan. Oh ternyata ini yang udah saya pelajari. Baru nanti dari sana bisa bisa kesusun lagi, bisa kelihatan. Oh ternyata bagian ini yang masih belum. Oh bagian ini yang udah bisa. Atau malah muncul ide-ide lain, insight lain gitu. Dari 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 hal-hal yang kita udah pelajarin itu gitu. Jadi disentesakan ulang gitu. Bahkan kadang-kadang hal yang udah kita pelajarin itu, misalnya kita belajar banyak hal, ternyata bisa nyambung gitu. Kayak misalnya saya kadang-kadang suka baca sejarah, lalu baca filosofi, terus saya baca urusan kantor gitu. Ternyata kadang-kadang pas kita jembrengin gitu, kita lihat dia nyambung gitu. Kayak oh history ternyata berkaitan dengan filosofi dan bisa menjelaskan problem kita di kantor. Bisa begitu tuh. Kalau kita mensintesakan ulang apa yang kita pelajari gitu. Jadi 3 poin itu tuh yang paling relevan bagi saya dari buku ini, dari buku Ultra Learning itu ya. Kenapa buku ini penting sih kalau kata saya, eh, pentingnya belajar belajar otodidak, Ultra Learning dan belajar cepat ini ya, adalah karena zaman sekarang itu kan perubahan tuh cepat banget ya. Zaman sekarang tuh skill kita tuh lebih cepat usang. Kayak misalnya kita belajar satu hal, dalam 2 tahun ke depan, mungkin program yang kita pelajari, misalnya ketika kita belajar program ya, atau belajar sesuatu itu udah nggak relevan karena udah ada yang baru lagi gitu. Jadi butuh kemampuan kita untuk orang bilang unlearn dan relearn secepat mungkin gitu, karena sekarang dunia ini bergerak terlalu cepat oleh perkembangan teknologi gitu. Nah yang paling penting itu adalah itu, cara bagaimana kita bisa unlearn dan relearn dengan cepat gitu. Salah satu buku yang ngejelasin ya ini, cara buku Ultra Learning ini ngejelasin bagus banget. Mungkin teman-teman sudah sering juga melakukan itu secara intuitif ya. Banyak orang juga sekarang kan karena dipaksa oleh zaman, jadi terpaksa juga untuk belajar cepat dan gonta-ganti gitu. Tapi dengan adanya struktur kayak di sini, dengan adanya kita bikin peta apa yang kita pelajari, lalu di drill bagian terlemah, lalu disentusakan ulang. Kalau kita ngikutin pola itu, kita lebih terstruktur, lebih lebih cepat belajar, terus bisa memanen memanen knowledge-nya lebih bagus gitu. Gitu. Oke, itu aja deh. Semoga bermanfaat ya. Thank you.